Puji Tuhan, Shalom, selamat malam semuanya. Tak pada sukacita di tengah-tengah kita ya. Saudara, malam ini saya ingin sekali membagikan kepada saudara, saya tahu semakin banyak beberapa DM, terutama setelah mendengar sempat kesaksian saya bagaimana tentang seseorang pengusaha yang mengalami breakthrough yang luar biasa. Dan saya ingin membagikan kepada saudara-saudara semua malam ini bahwa kita percaya bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa ketika Tuhan mulai bergerak, maka tidak ada apapun yang bisa menghalangi. Tetapi masalahnya kita juga harus mengakui satu kebenaran bahwa yang namanya mujizat itu semua punya waktunya sendiri-sendiri, semua punya timing, semua punya kairos. Kadang kita kepengen cepet ya, kayak cerita orang lain mengalami pemulihan, mengalami terobosan bisa cepat sekali, sedangkan yang terjadi kepada kita kok saya masih menunggu, kok saya masih belum terjadi. Nah, saya pengen membagikan kepada saudara malam hari ini mengenai bagaimana menjadi kuat di dalam lembah air mata ya. Jadi bagaimana kita tetap menjadi kuat di dalam masa-masa yang paling tidak enak, yaitu masa menunggu. Saya mau ajak lihat satu firman di dalam Yeremia pasal yang ke-15. Kita melihat dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-9. Yeremia pasal 15 ayat 9, maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan, nafasnya mengap-mengap baginya, matahari sudah terbenam selagi hari siang, ia menjadi malu dan tersipu-sipu, sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang, di depan musuh-musuh mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya mau menggarisbawahi kalimat baginya, matahari sudah terbenam selagi hari siang. Jadi ini akan menjadi ayat pokok kita pada malam hari ini, saudara. Kemarin saya melihat satu tayangan di YouTube tentang gerhana matahari yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Saudara, kalau kita pernah mengalami gerhana matahari, kita tahu bahwa matahari tertutup penuh oleh bulan, sehingga yang terjadi adalah bumi betul-betul dalam kondisi yang gelap. Itu terjadi pada beberapa menit. Dan ketika saya melihat tentang gerhana matahari, saya diingatkan mengenai lagi ayat ini. Ketika matahari sudah terbenam selagi hari siang. Nah, pas yang di YouTube yang saya saksikan itu ceritanya jam 10 pagi. Jadi ketika gerhana matahari terjadi jam 10 pagi, terus tiba-tiba menjadi gelap gulita seperti malam hari, saudara. Nah, mungkin ini yang beberapa dari saudara ada yang mengalami seperti gerhana matahari di siang bolong. Jadi artinya kita mengalami masa-masa yang gelap sekali, kita mengalami masa-masa yang betul-betul kita tidak tahu jalan apa yang harus kita alami, kita tidak tahu kita harus melangkah seperti apa, kita melihat depan, belakang, kiri, kanan, semua seperti tertutup, semua seperti tidak ada harapan. Nah, seperti itulah yang menjadi latar belakang dari Yeremia pasal 15. Kalau saudara baca dari ayat-ayat sebelumnya, kita akan tahu dari judulnya aja kita bisa melihat kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang. Jadi, ceritanya adalah tentang kondisi yang sulit. Ceritanya lebih dari lagi sulit, kondisi yang benar-benar depresi, kondisi yang benar-benar betul-betul merana. Saudara, ini kondisi latar belakang dari Yeremia pasal yang ke-15, saudara. Nah, saya ingin membagikan bagaimana ketika kita di masa-masa seperti pada saat gerhana matahari ini, saudara ya, ketika di siang hari tiba-tiba matahari itu menjadi terbenam. Anda bayangkan ya, matahari terbenam di siang hari. Kalau menurut saya inilah gerhana matahari, saudara ya. Bagaimana kita bisa melewati itu dengan tetap kuat. Saya mau ajak melihat Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84, saudara.
Kita akan melihat Mazmur 84, kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka ini apa? Lembah Baka ini adalah the weeping valley. Jadi lembah menangis, lembah air mata. Saudara, saya ingat juga Mazmur pasal 23 tentang gembala yang baik, di mana dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, kenapa lembah itu disebut lembah kekelaman? Karena lembah itu dikelilingi oleh bukit-bukit yang tinggi. Sehingga ketika matahari sudah turun sedikit, langsung mereka udah gelap sekali seperti malam. Itu yang disebut lembah kekelaman. Ini yang sejalan dengan lembah Baka. Inilah yang seperti rasanya lagi di tengah gerhana matahari. Nah, yang luar biasa di ayat yang ke-7 dituliskan begini. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi tidak ada pengharapan, dalam kondisi tidak ada jalan, mereka membuatnya, Alkitab menuliskan begini, lembah air mata bisa berubah menjadi tempat yang bermata air. Jadi air mata diganti menjadi mata air, saudara ya. Tempat air mata menjadi mata air. Saya berharap sungguh-sungguh kalau saat-saat ini banyak dari kita yang menangis, banyak masa-masa kita mengeluarkan air mata. Saya berharap juga kita akan segera melihat dan merubahnya menjadi mata air. Bahkan dituliskan, hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, Anda bisa melihat bahwa ternyata dari lembah kekelaman, dari lembah air mata, dari lembah kegelapan, bisa berubah menjadi mata air, bahkan bisa juga berubah menjadi berkat. Dan kemudian dituliskan yang amazing di ayat 8. Lihat saudara. Karena ternyata perjalanan di lembah kekelaman itu biasanya kerasa lama. Orang itu kalau happy, kerasa cepat, betul nggak saudara? Orang tuh kalau seneng, rasanya cepat, iya kan? Makanya kalau pesta, kalau liburan, kan kerasanya gini, kok cepet banget ya liburannya sudah selesai? Karena seneng, iya kan? Tapi kalau orang itu susah, orang itu nggak seneng, kita akan merasa lama sekali, betul ya? Nah, Alkitab menuliskan dalam masa-masa lembah kekelaman, itu bagaimana kita bisa mengubah itu menjadi air mata air. Kemudian bagaimana bahkan di ayat 8, amazing sekali, lihat. Mereka berjalan, karena orang yang berjalan di dalam lembah kekelaman dan air mata itu pasti akan ngerasa lama. Kok enggak dijawab-jawab ya? Kok belum terjadi ya? Kok belum ada ya? Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Nah, ini yang amazing, saudara. Jadi di dalam masa penantian, di dalam masa kesusahan, di dalam masa lembah air mata, justru anehnya kita makin kuat. Nah, inilah yang saya ingin bahas pada malam hari ini, bagaimana di tengah-tengah lembah air mata kita bisa makin kuat. Bagaimana di saat dalam kegelapan kita bisa makin kuat, bahkan bisa merubahnya, bukan cuma makin kuat, karena masa penantian seringkali terasa lama, sehingga kita butuh merasa makin kuat. Tetapi bukan hanya cukup makin kuat untuk survive bertahan aja, tapi betul-betul dirubah menjadi mata air, dirubah menjadi berkat, dirubah menjadi terobosan dan kemenangan. Nah, Alkitab memberikan satu kunci sederhana di kalimat terakhir dari ayat 8. Lihat, kapankah di saat masa penantian? Saya percaya kalau disuruh angkat tangan malam hari ini, siapa yang lagi menanti? Pasti banyak semua yang lagi menanti ya. Dan menanti itu paling tidak enak, betul ya, setuju ya. Orang menunggu itu paling tidak enak, paling menjengkelkan. Nah, kita bukan cuman perlu belajar bertahan untuk kuat menghadapi masa penantian, tapi kita mau masa penantian ini berakhir dengan banyak blessing dan kemenangan. Nah, kuncinya di kalimat terakhir dari ayat 8, bagaimana mereka bisa makin kuat, makin kuat, makin kuat, bahkan menjadi berkat. Mereka datang ke tempat
yang namanya Sion. Mereka datang ke tempat yang namanya Gunung Sion. Nah, malam ini saya mau mengajak kita membahas tentang Gunung Sion, Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita, ternyata ada rahasia yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan Gunung Sion? Kita akan membuka ayat cukup banyak ya malam ini. Kita lihat Ibrani pasal 12, ayat 18, saudara. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi bicara kepada mereka. Sebab mereka ini tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Nah, di ayat-ayat dari Ibrani 12 ini ada dua gunung yang dibahas. Yang pertama adalah Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai, kita tahu ceritanya Gunung Sinai, orang Israel nggak berani sentuh. Orang Israel nggak berani datang. Gunung Sinai ini kelihatan seperti serem, salah dikit hancur, salah dikit hukuman. Jadi yang dibicarakan dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 ini, sampai 21 adalah Gunung Sinai. Nah, kita akan melihat fokus kita pada Ibrani ayat 22 pasal 12. Ibrani 12 ayat 22. Nah, ini saudara. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Jadi Ibrani pasal 12 menerangkan tentang Gunung Sion. Nah, tadi di dalam kitab Mazmur kita baca, kapankah mereka bisa merubah lembah air mata, penantian, kegelapan, masa sulit, berubah menjadi mata air, dan berubah menjadi berkat. Bukan mereka cuma kuat menjalani, tapi betul-betul mereka sampai menang. Adalah kuncinya mereka datang ke Gunung Sion. Nah, Gunung Sion itu apa? Yuk kita lihat jawabannya, Yesaya pasal 2. Kita lihat Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal kedua kita akan melihat dari ayat yang ketiga, saudara ya. Yesaya pasal kedua, ayat yang ketiga. Nah, ini kita lihat. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Kita tahu yang dibahas tentang gunung Tuhan ini Gunung Sion, ya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Nah, ini kuncinya, saudara. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari firman Tuhan dari Yerusalem. Saya menangkap satu hal. Dari Sion keluar apa, saudara? Produksinya ke Gunung Sion. Jadi kalau Anda ke Gunung Sion, menurut ayat ini, Anda akan temukan apa? Pengajaran. Anda akan temukan firman Tuhan. Kalau kita tangkap dari ayat ini. Sekali lagi, yuk kita buka Mika. Nah, kita lihat kitab Mika, saudara. Kitab Mika, pasal yang keempat. Ayat yang kedua. Sama. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Sama persis dengan Yesaya dan firman Tuhan dari Yerusalem. Padahal ini jeda ratusan tahun, dua kitab ini, saudara. Jadi, kita melihat satu peneguhan konfirmasi, apa itu Gunung Sion? Produksi yang dihasilkan dari Gunung Sion adalah pengajaran dan firman Tuhan. Nah, Alkitab menuliskan begini, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi pengajaran firman Tuhan tentang jalan-jalan Tuhan. Bisa nangkap ya, saudara? Jadi pengertian Gunung Sion adalah waktu orang-orang Israel mereka naik mendatangi Gunung Sion, sebetulnya yang mereka cari adalah
pengajaran Tuhan, firman Tuhan. Sebetulnya yang mereka cari adalah pengajaran Tuhan dan firman Tuhan. Dua itu sebetulnya jadi satu, pengajaran Tuhan dan firman Tuhan. Maksudnya seperti apa? Yuk kita lihat Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Matius pasal 4, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kata-kata ini dalam banget loh. Dalam banget. Kenapa saya bilang begitu? Karena bukan sekedar kita harus cari firman, tetapi manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Dengan kata lain, kalau saya boleh balik, berarti begini. Kalau kita tidak ada firman, kita tidak hidup. Kan seperti itu toh. Kalau kita tidak ada firman, berarti kita tidak bisa hidup. Berarti supaya kita bisa hidup, kita tidak mati, maka kita harus dapat firman. Alkitab bilang dari Gunung Sion keluar firman. Berarti sekali lagi, ternyata pengajaran dan firman Tuhan ini sangat-sangat penting. Saya ajak melihat satu ayat lagi sebelum saya kesaksian. Yesaya, ayatnya masih banyak saudara, tenang saja. Yesaya pasal 15, ayat yang ke-16. Yesaya pasal 15, ayat yang ke-16. Kita akan lihat ayat yang Yesaya pasal Yeremia kok Yesaya. Yeremia pasal 15. Nanti kita kembali lagi ke Yeremia yang tadi ya, gerhana matahari. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Nah, ini Anda perhatikan. Apabila aku bertemu, ketika saudara dan saya ketemu dengan perkataan-perkataanmu, dengan perkataan Tuhan, baik pengajaran atau firman, pokoknya semua yang dari mulut Tuhan. Maka, kata Yeremia, aku menikmatinya. Menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Saudara, Yeremia bilang begini, apabila ketika aku ketemu dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu, dengan pengajaran-Mu, dengan petunjuk-Mu, dengan jalan-jalan-Mu, maka aku tuh jadi happy, aku tuh menjadi sukacita, aku menjadi kegirangan bagiku, aku menikmatinya. Saudara, ada satu cerita, saya nggak tahu apakah saudara pernah mendengar nama seorang misionaris yang namanya Josh Muller. Nah, kalau saudara bisa mendapatkan bukunya tentang Josh Muller, saya yakin banget iman saudara akan langsung gitu ya, naik. Karena Josh Muller ini kalau boleh saya sebut adalah sebagai father of faith ya, bapak iman. Kenapa saya bilang begitu? Waktu saudara kalau membaca ceritanya Josh Muller itu seperti apa ya Bapak Ibu? Seperti kayak baca cerita-cerita silat Kopinghu. Karena apa? Saya melihat ceritanya itu penuh dengan miracle. Penuh dengan mujizat yang gila-gila. Salah satu mujizat yang tergila, yang menurut saya cukup gila, dari Josh Muller. Josh Muller ini kalau punya doa, dia akan bergerak di dalam misi yaitu membangun panti asuhan. Nah, panti asuhan yang didirikan oleh Josh Muller itu terkenal di seluruh dunia, panti asuhan terbesar. Dan itu jumlah anak pantinya itu jutaan. Jadi bukan 100-200, tapi sudah pakai sampai ke angka juta. Dan pada waktu Josh Muller itu meninggal, saudara, banyak dari anak-anak panti asuhan ini yang dia pungut dari anak-anak jalanan, itu mengiring
mengiring ke arah pemakamannya Josh Muller. Dan ketika Josh Muller ini mau dimakamkan, itu panjang sekali iringannya, sampai panjang banget, dan itu semua anak pantinya yang rata-rata sebagian terbesar sudah jadi lawyer, dokter, pejabat, menteri. Jadi mereka orang-orang hebat. Dan Josh Muller ini ketika pertama kali mendirikan panti asuhan sampai berkembang, semua yang dia butuhkan dia tulis di dalam sebuah buku. Dari yang kecil. Jadi misalnya ketika dia mendirikan pertama kali panti, dia tulis butuh 10 piring. Jadi dari kecil, butuh 10 gelas, butuh 10 serbet. Jadi dia tulis data itu. Nah, kemudian jawaban doanya dia tulis tanggalnya. Jadi dia tulis kapan, misalnya mulai tanggal katakan 1 Oktober. Ternyata dijawabnya 2 Oktober. Itu dia tulis semua, saudara. Dia tulis ceritanya. Dan dia tulis kisahnya bagaimana dia bisa mendapatkan mujizat-mujizat itu. Jadi kertas ini yang seringkali dipakai oleh Josh Muller untuk menjadi kesaksian buat pengurus-pengurus yang lain, bahwa Tuhan itu menjawab doa sampai yang sekecil-kecilnya, sampai serbet pun diurusi sama Tuhan, sampai sendok diurusin, sampai pisau diurusin sama Tuhan. Nah, satu kali Josh Muller itu ingin sekali membeli sebuah tanah karena dia ingin membesarkan panti. Dan tanah ini harganya di luar dari saldo yang dia punya maupun gereja. Lalu dia mulai masukkan itu di dalam doa. Nah, saya nggak tahu gimana ceritanya, saudara. Nah, buku ini kan tambah lama tambah banyak. Jadi tambah lama tambah banyak, entah bagaimana ada 1 lembar dari daftar ini yang copot. Nah, itu ceritanya Josh Muller. Jadi ada 1 lembar ini terlepas. Dan ketika terlepas, saudara, itu diterbangkan angin. Nah, lucunya dia di Inggris. Pada waktu itu belum ada pesawat terbang. Dia di Inggris, ini kertas diterbangkan angin sampai ke daerah Asia. Ini yang enggak masuk akal. Secara logika kita mikir, kan kena angin, kena air, kan ya hancur gitu kan. Tapi kalau yang namanya Tuhan, mau dibawa kemanapun, Tuhan bisa pakai apapun. Lembaran ini terbang sampai ke daerah Asia. Nah, ceritanya gini. Pada waktu di daerah Asia itu, ada seorang pengusaha. Dia tuh dalam perjalanan, di dalam kereta. Dalam perjalanan akan menuju ke sebuah tempat pelelangan. Nah, dia itu orang Kristen, dia itu anak Tuhan. Dia itu di dalam kereta, dia itu sembahyang. Aku nih kepengen Tuhan bisa memenangkan pelelangan tanah ini. Terus kemudian tiba-tiba ketika dia lagi di dalam kereta, lembaran yang diterbangkan ini masuk ke dalam kereta, lalu nempel di mukanya. Nah, itu yang ajaib, saudara. Jadi dari Inggris, nggak usah pakai biaya pesawat dan pakai pos, diterbangkan, nempel di depan di muka dari pengusaha ini. Terus dia itu baca. Dia baca, kan di situ ada cerita bagaimana mujizatnya itu terjadi. Dia itu ngomong begini, dia doa sama Tuhan gini, Tuhan, setelah sekian tahun aku tuh menjadi Kristen, tetapi aku tuh tidak pernah mengalami seperti yang dituliskan di daftar ini. Kalau aku membaca tulisan-tulisan ini, berarti Engkau Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang cuman aku kenal sebatas nama. Dia cerita gitu. Lalu kemudian singkat cerita, dia bilang begini, Tuhan, kalau Engkau betul-betul Tuhan yang hidup seperti yang dialami oleh tulisan ini, aku mau ngalaminya. Dan kalau aku hari ini minta Tuhan, kalau sekiranya Tuhan mengizinkan aku memenangkan lelang,
maka aku akan memberikan berkat kepada orang ini. Jadi Bapak Ibu bayangkan, itu cara Tuhan ngirimkan duit dari Asia menuju ke Inggris. Nah, kalau duitnya nggak diterbangkan angin, saudara, duitnya dikirimkan pakai wesel, mungkin ya pos. Jadi dia betul-betul memenangkan lelang itu, dan akhirnya dia mengirimkan uang yang jumlahnya persis dengan apa yang dibutuhkan oleh Josh Muller. Lembaran yang dikirimkan oleh angin itu bukan lembaran yang ada tulisan mengenai dana yang dibutuhkan Josh Muller. Lembaran yang diterbangkan oleh angin itu adalah lembaran tentang mujizat-mujizat yang lain. Nah, singkat cerita, uang ini jumlahnya persis dengan harga tanah yang sedang dibutuhkan oleh Josh Muller. Anda akan mendengar banyak cerita yang ajaib dari cerita-cerita Josh Muller tentang mujizat. Kalau Anda membaca cerita itu, kita akan malu. Kita akan merasa begini, gila ya, aku begitu ragu sama Tuhan. Tuhan itu begitu hidup dan nyata. Sampai urusan roti dan susu pun Tuhan jawab tidak pernah terlambat. Nah, saudara, Josh Muller meninggal di usia 90 tahun lebih. Sejauh yang saya ingat, kalau tidak salah, sejauh yang saya ingat, usianya dia meninggal itu 99 tahun. Dan ketika dia meninggal, saya tuh membayangkan satu hal, enak nggak ya meninggal ketuaan seperti itu ya. Dia ngelihat anaknya mati duluan, dia ngelihat bahkan sampai mantunya mati duluan. Saudara, dia meninggal umur 99, itu bukan dalam kondisi sakit. Dia baru pulang pelayanan, lalu Tuhan berbicara, dia akan dibawa pulang, dan dia pamit sama keluarganya yang lain, aku mau pulang ya, jadi nggak usah tangisin. Dia masuk ke kamar, dia tidur, lalu berangkat. Kematian Josh Muller, umur 99 tahun, tidak ada sakit sama sekali. Sebelum dia meninggal, kan badannya itu sehat, saudara. Sampai umur 99, dia masih pelayanan kemana-mana dengan kapal. Sampai ke negara-negara. Dia pernah diinterview, ditanya, apakah yang menjadi rahasia dari semua kondisinya yang sehat? Apakah yang menjadi rahasia dari semua berkat-berkat yang terjadi dalam hidupnya? Mengagetkan. Dia menjawab begini. Di dalam bahasa Inggris saya terjemahkan aja ya, saudara. Dia bilang begini, bahwa saya bisa menjadi seperti ini. Dia bilang begini, karena kuasa dari firman Tuhan yang mendatangkan pemulihan. Dia bilang begitu. Dalam bahasa Inggris yang dia pakai adalah recuperative power of God's word. Kalau diterjemahkan, kuasa firman Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan dalam hidup saya. Itu pengakuan Josh Muller. Saudara, menarik sekali. Ada satu cerita lagi. Sebelumnya yuk coba kita buka Amsal. Kita lihat dulu Amsal, Bapak Ibu. Amsal pasal yang keempat. Kita lihat ya. Amsal yang keempat, pasal yang keempat, ayat 22. Kita akan baca dulu dari ayat 20. Perhatikan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya, perkataan Tuhan. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah di lubuk hatimu. Jadi nggak boleh menjauh dari mata. Bagaimana caranya nggak boleh menjauh dari mata? Berarti mesti baca terus, betul nggak, saudara? Bagaimana caranya tidak boleh menjauh dari mata? Berarti Anda dan saya harus baca terus. Terus kemudian, simpanlah itu di lubuk hatimu. Bagaimana itu ada terus di lubuk hati? Berarti kita harus terus memikirkannya. Jadi harus terus baca, harus terus mikirin. Mikirin apa? Perkataan Tuhan. Perhatikan ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dalam bahasa aslinya, kata kehidupan di sini
juga punya pengertian kehidupan yang berlimpah-limpah, kehidupan dalam segala kesejahteraan. Kemudian kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi rupanya ketika saudara dan saya terus membaca perkataan Tuhan, terus mikirin perkataan Tuhan, maka itulah yang akan mendatangkan berkat berlimpah-limpah. Bahkan itulah yang akan mendatangkan kesembuhan. Kata kesembuhan di sini dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata marpe. Marpe itu dari kata Rafa. Saudara tahu Yehova Rafa, Tuhan penyembuh. Marpe itu ternyata punya arti medicine, obat. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu mau bilang begini, kalau kamu terus memperhatikan perkataanku, tidak membuat matamu tuh berlalu dari itu, berarti kita baca terus, kita mikirin terus, kita fokus terus ke situ, mau makan ingat perkataan Tuhan, mau minum ingat perkataan Tuhan, mandi pun ingat perkataan Tuhan, baca perkataan Tuhan, karena mata enggak boleh nggak terus fokus di perkataan Tuhan. Anda kalau lihat, janganlah itu menjauh dari matamu. Berarti gimana? Harus baca terus kan? Benar nggak? Maka itu akan mendatangkan kelimpahan. Itu akan mendatangkan kesejahteraan. Itu akan mendatangkan obat kesembuhan bagi hidupmu. Saudara, ada kisah nyata seorang pengusaha top, saudara. Pengusaha bisnismen ini sebetulnya bukan orang Kristen. Dia hadir di sebuah seminar di mana pembicaranya adalah seorang penulis terkenal yang namanya Norman Vincent Peale. Saya pernah membaca salah satu bukunya yang betul-betul mengubah saya. Salah satu buku dari Norman Vincent Peale itu adalah You Can If You Think You Can, atau Think Positive. Itu seorang motivator. Tetapi Norman Vincent Peale ini adalah juga sebagai seorang pastor atau gembala dari sebuah gereja yang namanya Marble College Church. Jadi, tapi dia itu betul-betul seorang motivator yang luar biasa, seorang pendeta yang luar biasa. Dia sering diundang untuk seminar, bukan hanya seminar rohani, tapi dia diundang juga untuk seminar yang bukan rohani, seminar motivasi. Nah, satu kali dia diundang ke sebuah seminar, di mana seorang pengusaha yang bukan Kristen ini datang. Setelah seminar itu selesai, pengusaha ini menghampiri Norman Vincent Peale. Sebuah cerita yang luar biasa diceritakan sama dia, dibilang begini, apakah Bapak percaya dengan mujizat? Karena di situ kan dia tidak diperkenalkan sebagai pastor. Apakah Bapak percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi? Lalu Norman Vincent Peale bilang, iya, saya percaya karena Yesus sudah melakukannya. Yesus sudah menebus dosa kita semua di atas kayu salib. Dan di situ dia baru menginjil. Nah, kemudian pengusaha ini cerita, dia itu terkena kanker. Dan dokter mengatakan umurnya sudah tinggal sekian lama, cuman sekian bulan. Dan dia tidak ada jalan pengobatan apapun. Nah, ini cerita yang aneh. Bagi saya itu aneh. Dan dia bilang begini, pada waktu di tengah-tengah saya putus asa, saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Tiba-tiba saya mendengar sebuah suara di dalam hati saya. Bacalah Alkitab. Cuman gitu. Bacalah Alkitab. Selalu saya teringat bahwa istri saya memang ke gereja. Jadi saya teringat dia punya satu Bible. Saya bilang sama istri saya, boleh saya pinjam Bible kamu. Saya mulai membaca Alkitab. Dan dia cerita, saya tidak tahu dari mana saya memulai membacanya. Saya juga tidak mengerti banyak cerita di dalamnya. Tapi saya terus membaca, terus membaca, terus membaca. Makin saya terus membaca, saya mulai merasakan ada damai sejahtera. Saya mulai merasakan ketenangan. Saya mulai merasakan ada sukacita. Makin saya terus membaca, sukacita itu makin kuat. Lalu tiba-tiba suatu hari, ada sebuah suara berbicara di dalam hati saya. You are healed. Engkau telah disembuhkan. Saya kaget. Lalu saya mulai mengecek ke dokter.
apakah saya betul-betul menangkap suara yang saya dengar itu beneran. Dan ketika dia cek ke dokter, singkatnya, penyakit kankernya dia hilang. Nah, saudara, pada waktu saya mendengar dan membaca kesaksian ini, betul kata kitab Amsal, janganlah itu berlalu menjauh dari matamu. Janganlah pengajaran dan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, menjauh dari mata kita, menjauh dari hati kita, menjauh dari pikiran kita. Kita harus membaca dan merenungkan dan memikirkannya. Betul kata Yosua 1 ayat 8, siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, jadi kunci sederhana daripada waktu masa menanti, Anda bukan cuma menanti secara pasif, tapi bagaimana kita mendapatkan kekuatan, bukan cuma kekuatan, tapi sampai merubah air mata menjadi mata air dan melihat banyak berkat adalah dengan membaca, merenungkan, memikirkan terus-menerus, memfokuskan pada firman Tuhan, pada perkataan-perkataan Tuhan, pada pengajaran Tuhan. Amin. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. Kemarin sudah sempat saya saksikan di satu persekutuan, dan saya mau saksikan tapi secara singkat aja, saudara. Saya melihat dari situ benar-benar kuasa firman. Selama 4 bulan ini saya juga mengalami secara pribadi bagaimana kalau kita itu terus fokus kepada perkataan Tuhan, terus fokus pada pengajaran Tuhan. Saudara, Anda banyak yang tahu bahwa pada waktu bulan Agustus saya berangkat dari Surabaya ke Jakarta dijemput pakai private jet. Anda tahu. Tapi bukan itu yang membuat saya kagum. Yang membuat saya kagum adalah the story, cerita di baliknya. Nah, banyak yang waktu itu tanya gimana ceritanya kok bisa dijemput sampai pakai pesawat pribadi. Ceritanya simple. Pengusaha ini tahun 2019 pernah mengundang saya. Dan pada waktu dia mengundang saya, saudara, dia sendiri bukan orang Kristen Protestan, bukan orang Kristen Pantai Kosta. Dan pada waktu saya diundang, singkatnya, setelah ibadah selesai, saya menyampaikan sebuah penglihatan. Saya melihat sebuah kata, sebuah kota, sebuah tempat. Ilmu geografi saya nggak bagus, saudara. Jadi ketika saya melihat kata-kata ini, saya tuh mikir ini di Indonesia atau di luar negeri ya. Karena kalau dari namanya, kok kesannya kayak di Jepang. Kalau dari namanya itu kesannya kayak di Jepang. Ternyata bukan di Jepang, saudara. Ternyata di Indonesia. Jadi saya nggak tahu, ternyata itu di Indonesia. Nah, saya nggak bisa menyebutkan namanya. Kalau saya menyebutkan namanya, saya tahu Anda semua pasti akan penasaran, langsung nanti di Google, saudara. Langsung cari di Google, Anda akan langsung tahu, karena gara-gara apa yang terjadi ini, dalam 2 tahun betul-betul menaikkan mereka menjadi konglomerat, saudara. Jadi pasti gampang banget ketemu di Google. Dan saudara, kata-kata ini saya sampaikan, satu tulisan ini, saya bilang, Pak, saya kok melihat tulisan ini, apakah tulisan ini familiar buat Bapak? Saya ini tidak tahu ini di mana. Apakah ini di Jepang atau di sini atau di luar negeri yang lain. Dia bilang, oh, kami punya salah satu usaha kami ada di daerah itu, Bu. Dia bilang ternyata dia punya usaha itu banyak dan salah satu usahanya ada di daerah itu. Dan di daerah itu, dia bilang usaha kami di daerah itu mampet, kering. Lalu dia tanya, kenapa Ibu tanya soal daerah ini? Saya bilang, saya melihat penglihatan, saya melihat Tuhan Yesus jalan di daerah itu seperti waktu jalan di Taman Eden. Maksudnya apa ya, Bu? Ya saya bilang kalau Tuhan jalan di Taman Eden, ya pasti kalau Tuhan jalan di satu tempat, pasti tempat itu akan diberkati lah, Pak. Oh, amin, amin. Dia cuman gitu aja, Bapak Ibu. Terus kemudian saya kemudian ngajak dia berdoa sekali lagi, lalu Tuhan memberikan direction lebih jelas. Dan saya bilang sama dia begini, Pak,
1-2 tahun ke depan kondisi akan sulit. Saya tidak pernah tahu kalau itu ternyata COVID. 1-2 tahun ke depan ini kondisi akan sulit. Tetapi banyak perusahaan akan jatuh dan gulung tikar. Tapi justru dalam kondisi sulit itu, usaha Bapak di daerah itu akan mencuat luar biasa. Saya bilang gitu. Usaha Bapak di daerah itu akan melejit luar biasa. Sampai ada banyak orang akan heran, kok bisa? Karena mereka lagi dalam kondisi sulit, Bapak justru akan makin mencuat pada masa-masa sulit itu. Singkat cerita, saya terpisah dari mereka. Saya nggak pernah tahu detail ceritanya. Baru kemarin waktu dijemput pakai private jet, setelah ada di sana, saya mendengar ceritanya. Itu pun bukan dari mulut pengusahanya, itu pun dari mulut orang lain. Dan saudara, saya diceritai ternyata pada waktu mereka lepas mendengar ini, setelah mereka mendengar ini, tahun 2020, 2021, mereka mulai mengerjakan, menginvestasikan banyak modal mereka di situ. Jadi 2020, 2021, 2 tahun mereka kerjakan. Dan kemudian ternyata mereka fokus ke sana, mereka ingat apa yang Tuhan bilang, bahwa Tuhan menjejakkan kaki di daerah itu. Di luar dugaan saya sendiri tidak pernah menyangka bahwa apa yang mereka kerjakan selama 2 tahun ternyata melejit luar biasa. Sampai pada waktu mengerjakan 2 tahun ini banyak orang-orang itu mencibir, dalam arti gini, gila ya orang ini, orang lagi susah, lagi banyak yang keep duit cash, malah mereka invest di tempat yang kering gini. Itu komentar orang-orang. Sampai orang bank pun juga komentar, ini mereka melakukan gebrakan gila banget. Terus saya diceritain gini, tapi Ibu Ruth tahu nggak, setelah 2 tahun, apa yang terjadi, itu melejit luar biasa, sampai mereka tuh langsung menjadi perusahaan nomor 1. Gara-gara itu, saudara, perusahaan nomor 1, dan kemudian apa yang terjadi kemudian, saya tuh malah dengar dari orang lain. Singkatnya, saudara, mereka selama 2 tahun itu di saat orang lagi krismon, lagi COVID itu susah-susahnya, mereka malah mendapatkan profitnya itu gila Bapak Ibu, profitnya itu ratusan triliun, bukan miliar lagi. Jadi saya bilang, saya sendiri melongo ketika mendengar cerita itu. Dan terakhir anak saya ngasih lihat nunjukkan satu grafik yang dia temukan tengah perusahaan ini, dan grafik itu memang benar-benar aneh. Kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin. Grafik itu ya saudara menunjukkan grafik tentang kekayaan atau asetnya mereka dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Gambar grafiknya itu lurus gini. Lurus gini kan berarti asetnya mereka nggak naik, nggak turun. Jadi ya sama. Kalau dibilang stabil ya stabil, tapi berarti kan nggak maju ya kan. Berarti tidak ada pertambahan kan gitu ya. Ya stabil, tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi ya saldonya 1 juta ya tetap 1 juta. Ya stabil memang tapi nggak maju-maju. Jadi 2013 sampai 2022. Tetapi aneh di grafik di tahun 2022 mengarah ke 2023. Jadi grafiknya itu dari yang flat ini tiba-tiba menjadi begini, saudara. Naiknya itu langsung miringnya itu tajam. Jadi naiknya itu curam sekali gitu, tajam sekali, saudara. Jadi saya bilang kok ada ya grafik model aneh seperti ini ya. Biasanya kan model agak bergelombang kah, bergerigi gitu kan. Berarti ada pergerakan sedikit-sedikit kayak ini aneh. Jadi 2013 sampai 2022 benar-benar flat, saudara, nggak maju sama sekali. Tapi dari 22 mulai dari 2022 itu mulai gila, naiknya tuh kayak gini. Saya langsung teringat cerita Ishak. Tahun itu juga diberkati Tuhan 100 kali lipat, gila banget. Dari situ saya belajar satu hal. Bapak Ibu Saudara tangkap sungguh-sungguh. Kalau kita mendengar perkataan Tuhan, teruslah percaya dan fokus kepadanya. Janganlah itu menjauh dari matamu. Janganlah itu juga menjauh dari hati dan pikiranmu. Teruslah tinggal di dalamnya. Teruslah berjalan di dalamnya. Teruslah bergerak ke arahnya. Teruslah menghidupi di dalamnya.
Maka ini sebuah janji yang Tuhan katakan. Maka kehidupan yang terjadi dalam kehidupan saudara adalah kehidupan yang berlimpah-limpah. Amin. Salah seorang saudara nanya sama saya gini, dia kepengen beli rumah. Tapi terus terang saldo mungkin hitung-hitungan masih bikin kempot jantung. Saya cuma bilang begini sama dia, udah, lu nggak usah mempersulit keadaan, gini aja lah. Kamu berdoa, cari Tuhan, tunggu Tuhan sampai bicara. Kalau Tuhan bicara, kamu beli rumah, belilah, walaupun saldonya enggak nutup. Kalau Tuhan bicara, jangan beli rumah, nggak usah beli rumah, walaupun saldomu nutup. Sekarang saya belajar Bapak Ibu, selama 4 bulan ini saya secara pribadi ngalamin. Sungguh enak luar biasa kalau kita menangkap perkataan Tuhan. Kita bukan cuma kuat di dalam masa penantian, tapi kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa akan terjadi. Nah, malam ini saya mengencourage saudara semuanya. Apa yang harus kita kerjakan di saat kita menantikan pertolongan Tuhan? Kalau Anda sudah mendapatkan perkataan Tuhan, Anda jangan pernah menjauh dari situ. Baik mata, maupun hati, maupun pikiran. Belajar bergaul dengan firman Tuhan. Baca terus firman. Ngerti tidak ngerti, baca terus firman. Ketika ada perkataan-perkataan tertentu yang Tuhan bicara kepada saudara, maka teruslah berfokus kepadanya. Jadi saudara, Alkitab menuliskan jangan menjauh dari mata, berarti bacalah terus firman. Maka itu akan menjadi sumber berkat. Cintai baca firman, cintai baca Alkitab. Kalau saudara selama ini kurang baca Alkitab, ayo kita sama-sama berubah, kita mulai baca Alkitab, kita mulai mencintai lebih banyak lagi untuk membaca Alkitab. Dan ketika kita mulai mendengar Tuhan berkata seperti kepada pengusaha ini, you are healed. Berjalanlah di dalamnya. Fokuslah kepada perkataannya. Kalau Tuhan berkata engkau sembuh, berfokuslah kepada janji Tuhan. Pikirkan itu, renungkan itu, bayangkan itu, fokuslah ke situ. Terus-menerus bergaul dengan itu. Maka saya percaya Anda makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Sampai sungguh-sungguh terjadi kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Amin, saudara. Pokoknya intinya sederhana. Tuhan bicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Beberapa hari yang lalu, saya lagi argumen nih sama anak saya. Bicara tentang mendengar suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu, anak saya bilang begini, Ma, enak kalau opa pengusaha itu, enak. Dia langsung dapat spesifik tentang kota. Dia langsung tahu dapat spesifik. Masalahnya, Ma, aku nggak dengar apa-apa Tuhan spesifik. Nah, siapa yang ngerasain seperti itu? Misalnya, semua mantuk-mantuk, manggut-manggut. Kenapa, Ma? Enak kalau spesifik. Misalnya gini, Bu, saya ini mau jual rumah. Saya ini tunggu Tuhan bicara, nggak bicara-bicara. Saya juga tunggu setiap hari Senin, barangkali ada hamba Tuhan yang bernubuat, oke, jualah rumahmu. Ya nggak ada, Bu. Jadi gimana dong? Saya kan nggak bisa dengar suara Tuhan. Selalu alasan saudara nggak bisa dengar suara Tuhan. Nah, mari saya ajak mikir. Pernahkah saudara berpikir bahwa salah satu bentuk suara Tuhan adalah dia tidak ngomong apa-apa? Anda bingung, apa maksudnya? Salah satu bentuk suara Tuhan adalah dia tidak ngomong apa-apa. Saya kasih contoh sama anak saya gini. Ada orang bilang gini, Tuhan, aku mau jual rumah, boleh enggak? Boleh enggak? Jual rumah enggak? Jual rumah enggak? Tuhan enggak bicara. Nah,
Saudara, saya ngomong gini, Mama mau nerangkan ke kamu ya nak. Nah, tiba-tiba saya tuh dapat pencerahan dari Tuhan. Kamu kan bilang, opa ini enak, dapat spesifik kota A. Ya toh? Aku juga pingin Tuhan ngomong, ya, enggak, ambil, tolak, kan gitu toh. Enak. Bikin ini, bikin restoran, buka toko, tutup yang ini. Enak, mah kalau spesifik. Saya bilang, ya memang enak, tapi kita tidak pernah mikir sebuah bentuk suara yang lain. Saya ngomong sama anak saya gini, kamu pernah mikir nggak? Kan opa pengusaha ini punya usaha enggak di daerah itu, betul enggak? Pasti dong, dia punya usaha mungkin di daerah Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, mungkin. Di Jawa, mungkin ada beberapa titik usaha. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau Tuhan bicaranya dari A, B, C, D sampai kota Z misalnya, tapi yang disinggung kota A, berarti memang Tuhan mau melakukan sesuatu dan Tuhan mau dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kota A. Anda mengerti maksud saya? Jadi artinya, kalaupun saya menyampaikan suara Tuhan, kota A Pak, Tuhan mau berkati. Lalu dia diem, enggak bikin apa-apa, enggak mengelola apa-apa, menurut Bapak Ibu jadi enggak nubuatan itu? Enggak. Dengan kata lain, Tuhan kirim saya pas, ya kok pas yang saya yang dikirim ke orang ini untuk menyampaikan kota A. Berarti Tuhan memang mau ngutek-ngutek kota A. Tuhan mau dia melakukan sesuatu berhubungan dengan kota A. Bagaimana dengan B, C, D sampai Z? Berarti Tuhan tidak punya rencana yang lain untuk yang ini. Tuhan secara spesifik mau yang A. Anda bisa nangkep. Nah, pernah mikir enggak ketika saudara berdoa, aku mau jual rumah, boleh enggak? Tuhan enggak ngomong. Berarti Tuhan enggak mau saudara ngutek-ngutek apa-apa. Anda bisa nangkep. Kalau memang Tuhan mau saudara otak-atik untuk rumah ini, percayalah, Tuhan akan pakai banyak cara untuk Anda itu tidak dengar, untuk Anda itu diomongin, jualan rumahmu sekarang. Anda bisa nangkep ya. Jadi kalau Anda bilang, Tuhan aku mau jual rumah, Tuhan tidak bilang apa-apa, ya berarti Tuhan memang mau Anda tidak usah utek-utek ini. Gitu loh, simple. Lalu Anda bertanya, Bu, saya ini dapat tawaran investasi, boleh enggak tak ambil? Tuhan sudah ngomong enggak dengar apa-apa, Bu. Ada pesan-pesan dari lainnya enggak ada, Bu. Ya udah. Ya berarti kamu enggak usah ngutak-atik tawaran investasi itu. Anda bisa nangkep ya. Kalau Tuhan memang mau Anda mengotak-atik investasi itu, percayalah, Tuhan akan pakai banyak cara untuk bicara sama saudara. Bila perlu, batu pun akan dipakai untuk bicara sama saudara. Kalau Anda tahu cerita orang ini, kenapa dari sekian hamba Tuhan, kok saya yang pas dikirim ke tempat dia untuk ngomong soal kota A. Nah, mari saya kasih tahu bagaimana cara dia kenal sama saya. Pengusaha ini tidak tahu saya. Apalagi soal saya bergerak di profetik. Profetik aja dia enggak ngerti apa itu profetik. Dia bukan orang Kristen Protestan, bukan orang Kristen Pantekosta. Dia orang Katolik. Enggak ngerti profetik. Dia itu sukanya mendengar khotbah pendeta bule. Dia enggak suka dengar pendeta Hindu. Jadi makanannya dia khotbah bahasa Inggris. Suatu saat, nah ini loh, ini dengerin. Kalau Tuhan memang ngotot, mau ngutak-ngatik yang kota A, orang ini kan enggak denger toh. Dia kan pakai banyak cara untuk ngomong.
Nah, dia ini lagi dengar khotbah pendeta bule. Tiba-tiba khotbah pendeta bule ini terinterupsi. Saudara tahu kalau di YouTube, biasanya kita lihat satu YouTube, yang interupsi biasanya apa? Iklan. Setuju? Nah, saya dulu sering kok nyembah terinterupsi iklan Traveloka. Makanya apa lagunya? Lagi asik nyembah, tiba-tiba Traveloka dulu. Lah kan bikin marah itu saudara. Langsung fokus, langsung bubar gara-gara Traveloka dulu. Lagi asik nyembah, udah mulai nangis. Traveloka dulu, nangisnya mandek langsung air matanya. Yang menginterupsi iklan. Pernah tahu nggak? Anda lagi dengar khotbah seorang pendeta. Tiba-tiba terinterupsi khotbah pendeta lain. Nah, masalahnya dia tidak pernah dengar khotbah pendeta Indo, dia tidak suka. Dia suka dengar khotbah pendeta bule. Tiba-tiba pendeta bule yang lagi dia dengerin, terinterupsi, masuklah wajah saya. Nah, itu ceritanya. Masuklah khotbah saya. Dan dia cerita, waktu masuk wajah saya, dia itu kayak orang langsung membeku gini. Langsung kayak orang yang, apa ya, terpesona. Ada sebuah pesona yang membuat dia nggak bisa putar balik ke pendeta sebelumnya. Dia itu waktu lihat saya, dia itu melongo. Dia itu melongo. Saudara, kenapa saya tahu? Karena dia cerita sama saya. Dan dia bilang, saya tahu maksudnya sebetulnya. Saya tuh waktu lihat ibu muncul, mata saya tuh sampai enggak bisa berkedip. Dalam hati saya GR. Wah, mungkin pesona saya atau khotbah saya begitu mempesona. Ternyata dia bilang begini, ibu ini orangnya sederhana banget ya. Enggak dandan, enggak pakai make up. Saudara tahu toh arah pembicaraannya maksudnya. Berarti itu bahasa sederhananya gini loh. Kok ada ya pendeta yang sebetulnya enggak cocok tampil di depan layar itu model kayak gini. Mbok ya dandan, mbok make up-an, mbok ya singgena gitu kan. Sebetulnya saya tahu maksudnya dia ini pendeta rodok gimana gitu loh. Lalu dia ngomongnya, ibu ini sederhana sekali ya. Enggak pakai make up, enggak dandan. Saya ini sampai ngelihat ibu ini sampai mata saya tuh enggak bisa berkedip. Nah, Anda tahu kan itu bukan pujian loh menurut saya. Menurut saya bukan pujian loh. Saya ngerti. Terus kemudian saya cuman ketawa. Iya Pak, iya Pak. Terus saya tanya sama dia. Pak, Bapak sebetulnya ngundang saya kenapa? Untuk apa Bapak ngundang saya? Tak pikir ada PD. Nggak ada. Saya tuh cuma diajak ngobrol. Diajak ngobrol, ngalor ngidul ke sana kemari nggak jelas. Jadi kan saya awkward, salting toh. Ngomong sama pengusaha, ngomong apa ya? Topik apa ya? Saya nggak ngerti topik pengusaha. Terus saya tuh tanya, Bapak ini ngundang saya kenapa? Dia cuma jawab gini, iya buat ngobrol aja. Hah? Ngundang saya buat ngobrol. Saya percaya dia bukan orang yang kesepian, nggak punya teman ya Bapak Ibu. Sampai ngundang untuk ngobrol. Maksudnya gimana Pak? Ya dia cerita. Waktu saya lihat YouTube-nya Ibu, saya tuh sampai nggak bisa berkedip. Terus tiba-tiba hati saya tuh ngerasa gini. Bawa orang ini ke sini. Undang orang ini ke sini. Seperti ada suara gitu. Cuman gitu. Dia suruh sekretarisnya undang saya. Itu ceritanya. Jadi dia enggak tahu saya ini pendeta yang bergerak di karunia profetik. Jadi setelah ketemu, saya jadi awkward, saya bilang gini, masa buat ngobrol aja Pak? Terus bapaknya bilang, memangnya gimana Bu? Biasanya orang ngundang Ibu itu gimana?
Ya ibadah lah Pak. Oh ibadah. Oke. Jadi ibadah gimana Bu? Ya kumpul lah Pak, nanti saya nyampaikan firman. Oh iya. Dia panggilin semua staf sama direksinya. Dia kumpulkan. Terus dia ngomong, iya Bu silakan dimulai. Saya bingung, jadi gak ada nyanyi, gak ada apa. Saya langsung bilang, kita nyanyi dulu aja ya Pak. Oh nyanyi ya Bu, oke. Gimana nyanyi Bu? Ibu yang mimpin ya. Ya udah Pak. Ya udah saya minta setelin YouTube. Jadi ada TV, saya setelin YouTube, lagu Mujizat Itu Nyata, yang sederhana. Ya enggak ada yang bisa nyanyi, saya nyanyi sendirian, WL sendirian, nyanyi sendirian, jadi tutup sendirian, persembahan sendirian, ya udah ada persembahan saudara ya. Terus kemudian setelah nyanyi satu lagu tok, lah percuma nyanyi, kayak kebanyakan ya saya nyanyi sendirian, jadi satu lagu langsung saya firman. Oh cepat banget ibadahnya, setelah firman itulah saya doa. Nah Bapak Ibu lihat, Tuhan memang mau mengerjakan daerah lain. Tapi orang ini tidak dengar suara Tuhan. Tuhan akan pakai cara apapun untuk menyampaikan kepadanya. Anda bisa nangkep. Jadi, percayalah kalau kita rindu mencari pimpinan Tuhan, Tuhan akan berbicara dan menunjukkan kepada kita. Tapi kalau sampai Tuhan tidak bicara apa-apa, siapa tahu memang itu suara Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau kamu melakukan apa-apa mengenai itu. Amin. Jadi jangan langsung menghakimi bahwa ketika saudara bertanya sesuatu terus tidak dijawab, lalu saudara berkata, aku tidak dengar suara Tuhan. Tapi memang siapa tahu Tuhan tidak mau kamu melakukan apapun. Belajar di saat-saat kita sedang menantikan, yuk kita mencintai firman. Kita cari firman, kita sungguh kejar firman, dan kita menghidupinya. Saya percaya kita akan melihat keberhasilan luar biasa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Hamba telah menyampaikan message-mu. Betapa hidup kami sangat memerlukan kebenaran. Seperti firman-Mu katakan di dalam kitab Amsal, Tuhan bahwa orang yang sungguh-sungguh mengarahkan telinga, menyimpannya di dalam hatinya, matanya tidak pernah menjauh daripada perkataan, maka Tuhan, kehidupan akan menjadi bagiannya. Berkat kemenangan akan menjadi miliknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba percaya, Tuhan, Engkau akan melepaskan juga berkat. Saya menangkap satu kata sumba. Kalau ini saya tahu pasti di Indonesia. Tapi saya nggak tahu siapa di antara saudara yang terkonek atau berkaitan dengan kota ini, daerah ini. Tetapi Tuhan juga mau mengerjakan sesuatu yang luar biasa dengan apa yang sedang dikerjakan di daerah Sumba. Saya melihat Tuhan akan memunculkan banyak mata air di daerah yang kering ini. Saya melihat daerah yang kering. Tapi Tuhan akan memunculkan banyak mata air. Tuhan akan memunculkan banyak mata air di daerah ini. Anda tangkap aja dulu, dan saya berdoa Tuhan akan memberikan pengertian lebih lagi, lebih lagi. Saya melihat yang namanya Hendro atau Hendra. Saya mendengar sebuah perkataan. Aku akan membuat dari satu menjadi dua. Aku akan melipatkan dari 2 menjadi 4. Akan terjadi perlipatan, akan terjadi kelipatan. Itu yang Tuhan tahu. Akan terjadi kelipatan. Saya juga mendengar untuk Edward.
Tuhan katakan, aku mau engkau membangun bersama dengan aku. Aku melihat bahwa engkau bukan seperti hidup di bawah kuk dalam arti kerja ikut orang atau di bawah orang lain. Itu hanya sebentar, kalaupun itu terjadi itu sebentar. Aku kok melihat engkau harus mulai melangkah dengan membangun usaha sendiri. Itu yang saya tangkap. Walaupun berawal dari 5 roti, 2 ikan, kecil sekali. 5 roti, 2 ikan. Tapi Tuhan akan melipat gandakan itu secara luar biasa. Bangun. Bangun. Tuhan akan berjalan dengan engkau. Benih apapun yang kamu punya, Tuhan akan bless. Pakai benih apapun yang ada di tanganmu. Engkau maupun istrimu. Pakai benih apapun yang ada di tanganmu. Tuhan mau pakai itu. Tuhan mau bless itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertemuan malam hari ini. Hamba berdoa memberkati semua anak-anak Tuhan yang hadir pada Zoom malam hari ini. Hamba memintakan berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami semua menjadi anak-anak-Mu yang makin mencintai firman-Mu. Makin suka akan firman-Mu dan mendengarkan perkataan. Terima kasih Bapa. Mari saudara sama-sama kita mengangkat tangan. Aku memintakan berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah berkat yang sempurna turun atas kami semua. Berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus akan membawa kami makin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Makin rindu untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Mulai dari malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah menerima, mari sama-sama katakan, Amin.